Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Video kali ini aku mau share tentang investasi reksadana. Penasaran? Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe dulu ya. Jika mendengar kata investasi, apa sih yang ada di benak teman-teman? Uang atau tabungan? Ya, bisa juga sesuatu yang berkaitan dengan keuangan. Investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Apa saja sih syarat investasi? Yang pertama, pastikan pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan. Yang kedua, kita harus punya dana darurat. Dalam piramida keuangan, yang paling bawah itu adalah cash flow dan kita harus punya dana darurat dulu. Kemudian kita sudah punya manajemen resiko seperti tabungan dan asuransi, baru kemudian investasi. Investasi juga memiliki kemungkinan kerugian, jadi kita harus punya dana darurat dan tabungan dulu ya. Investasi ini diharapkan dapat bertumbuh dan memberikan keuntungan seiring berjalannya waktu. Kemudian, pilihan investasi harus memenuhi 4 kriteria ini. Aman, tidak mudah hilang, kemudian praktis, transaksinya nggak pakai ribet. Di era globalisasi saat ini, semuanya juga serba dimudahkan oleh teknologi, dan pastinya investasi itu harus memberikan profit kepada kita sebagai investor. Nah, salah satu contoh investasi yang memenuhi 4 kriteria tersebut adalah reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana simpelnya adalah paket investasi yang dikelola secara profesional oleh manajemen investasi dan sudah mendapatkan izin dari OJK. Nantinya, manajer investasi akan investasi ke berbagai macam instrumen investasi. Beli reksadana itu bagaikan beli suatu paket investasi yang isinya ditentukan oleh ahli keuangan. Jadi bisa mengurangi risiko terjebak investasi bodong. Reksadana sendiri ada 4 jenis. Ada reksadana saham, obligasi, reksadana pasar uang, dan reksadana campuran. Berikut ini adalah keuntungan investasi reksadana. Yang pertama, dana kita dikelola oleh seseorang yang profesional yang memiliki akses khusus dalam mengelola peluang investasi serta keahlian dalam pengambilan keputusan finansial. Karena pengelolaan investasi kita sudah diserahkan ke ahlinya, kita nggak perlu ribet lagi deh. Yang kedua adalah diversifikasi. Investasi di reksadana itu lebih dari satu instrumen loh, kamu bisa pilih. Ada yang keuntungannya tinggi tapi resikonya juga tinggi kayak investasi saham. Ada juga yang resikonya rendah tapi keuntungannya lebih kecil kayak investasi di pasar uang. Semuanya tergantung pada profil risiko kamu. Keuntungan lainnya adalah investasi terjangkau, bisa mulai dari 10.000 loh dan bisa dicairkan kapanpun dan tanpa penalti, jadi aset kamu nggak berkurang. Biayanya relatif rendah karena tidak dikenakan biaya komisi beli dan jual. Selain itu, mulai investasinya pun bebas pajak. Jadi gimana teman-teman? Tertarik nggak untuk investasi di reksadana? Kalau tertarik, ini aku punya rekomendasi salah satu aplikasi reksadana terbaik. Kalau mau mulai investasi di Bibit, cek video aku ya cara registrasi dan daftar akunnya, serta video cara beli reksadana di Bibit. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.